Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu satelit dan radio. Satelit adalah suatu benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Nah, lalu bagaimana sih pengembangan satelit itu sendiri? Nah, awal mula satelit dikembangkan itu pada zaman Perang Dunia Kedua, yang dimana tujuan awal penggunaan satelit itu untuk tujuan militer. Nah, tujuan militernya itu seperti pengendalian rudal dan lain-lain. Jadi untuk persenjataan. Nah, lalu seiringnya berkembangnya waktu atau zaman, satelit itu dikembangkan dan digunakan untuk implementasi di teknologi komunikasi, yaitu pada tahun 1957 dengan diorbitkannya satelit pertama, yaitu satelit Sputnik 1 yang merupakan satelit artifisial pertama. Nah, lalu selanjutnya ada karakteristik satelit, yang dimana pada satelit itu mempunyai 3 karakteristik penting. Nah, yang pertama, sinyal komunikasi satelit itu menempuh jarak yang sangat jauh tanpa adanya penguatan. Nah, yang dimana konsekuensinya itu satelit bersifat aktif dan mempunyai penguatan sinyal bersifat onboard. Nah, yang kedua, peralatan berada di daerah yang tidak dihuni manusia, atau istilah lainnya adalah extreme environment, yaitu di luar angkasa, di mana peralatannya itu berada di luar angkasa. Nah, lalu yang ketiga, perbaikan satelit bisa dianggap mustahil atau tidak dapat dilakukan setelah satelit berada di orbit. Akan tetapi perbaikan untuk sekarang ini baru bisa dilakukan di orbit LEO, yaitu Low Earth Orbit. Nah, lalu walaupun sistem satelit komunikasi yang pada awalnya itu digunakan sebagai pelengkap sistem kabel jarak jauh, namun terdapat perbedaan antara kedua sistem tersebut. Nah, diantaranya pertama, untuk long distance kabel atau kabel jarak jauh ini mempunyai sifat yaitu point to point connection. Nah, sedangkan untuk satelit komunikasi itu mempunyai sifat point to multi point atau multi point to multi point connection. Nah, yang kedua, biaya sistem kabel itu akan terus bertambah atau meningkat bila mana adanya satu pertambahan jarak antar stasiun bumi, yang jadinya pada sistem kabel ini akan terus mengalami penambahan biaya bila mana adanya satu penambahan jarak. Nah, sedangkan pada sistem satelit tidak menjadi masalah bila mana adanya satu penambahan jarak. Jadi sejauh apapun jaraknya pada sistem satelit ini tidak akan menjadi masalah. Nah, yang ketiga, transmisi satelit dapat mengatasi hambatan yang berupa fisik dan politik, yang dimana hambatan atau kedua hambatan tersebut tidak dapat diatasi atau dilewati oleh sistem kabel. Nah, lalu yang keempat, satelit itu dapat menyediakan layanan bagi mobile terminal. Nah, jadi itu adalah beberapa perbedaan antar sistem kabel jarak jauh dan sistem satelit, yang dimana perbedaan ini membawa satu evolusi bagi layanan komunikasi satelit. Nah, untuk sederhana, penggunaan satelit itu adalah khususnya pada bank ya, terutama pada mobile banking dan ATM banking. Nah, selanjutnya adalah hierarki komunikasi sistem satelit, yang dimana teknologinya itu dimulai dari monopolarization yang mempunyai frekuensi 6/4 GHz dan mempunyai pola pancar dari global beam, lalu meningkat ke multispot beam, lalu meningkat lagi ke transponder hopping, lalu meningkat lagi ke SSTDMA, lalu meningkat lagi atau sampai ke global network. Nah, untuk layanannya itu sendiri berupa international tracking yang berupa televisi dan telepon, lalu ada maritim, lalu ada multimedia dan broadband service. Nah, lalu untuk teknologinya itu sendiri menggunakan 30/20 optical ISL. Nah, lalu untuk teknologi 30/20 GHz yang saya ketahui itu adalah satu teknologi yang dikembangkan untuk keperluan teknologi dan untuk bereksperimen dengan teknik komunikasi untuk satelit komunikasi operasional sistem. Nah, selanjutnya elemen dasar sistem komunikasi satelit. Nah, jadi pada sistem komunikasi satelit ini mempunyai dua buah elemen dasar, yaitu space segment dan ground segment. Nah, space segment adalah satu perangkat yang diorbitkan keluar angkasa, yang dimana pengorbitan itu bisa berada di LEO, MEO maupun GEO. Sedangkan ground segment adalah satu perangkat satelit penerima atau pemancar yang berada di bumi. Nah, space segment mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah kontrol suhu,
payload, struktur bus, control altitude, dan orbit. Nah, lalu pada ground segment itu biasa digunakan sebagai terminal, SB master, dan jaringan. Nah, pada ground segment ini mempunyai dua buah komponen, yaitu ada outdoor unit dan indoor unit. Nah, outdoor unit adalah satu komponen yang ditempatkan di luar ruangan. Untuk komponennya itu terdiri dari antena sebagai pemancar atau penerima, lalu ada feed horn, LNA, BUC, SSPA, lalu ada main supply dan LNB. Nah, lalu pada indoor unit yaitu ada satu komponen yang diletakkan pada dalam ruangan yang komponennya itu terdiri dari inverter, receiver, dan baterai. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur jaringan komunikasi satelit. Nah, bisa kita lihat gambar di samping. Nah, di sini terdapat dua buah elemen dasar seperti sebelumnya, ada ground segment dan space segment. Nah, pada ground segment ini mempunyai dua buah komponen, yaitu ada transmitter dan receiver. Lalu pada space segment terdapat satelit sebagai control station. Nah, untuk cara kerjanya, jadi dari transmitter akan mengirimkan informasi itu terlebih dahulu menuju satelit, yang dimana prosesnya ini disebut sebagai uplink, yaitu pengiriman informasi dari transmitter menuju satelit. Nah, lalu dari satelit ini, informasi yang diterima ini dikirimkan kembali menuju receiver, yang dimana receiver ini sebagai penerima. Nah, proses pengiriman kembali informasinya ini disebut dengan downlink. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengiriman satu informasi pada satelit. Nah, bisa kita lihat gambar di samping ini. Nah, di sini kita mempunyai tiga buah komponen, yaitu satelit A, B, dan satelit yang ada luar angkasa. Nah, kita asumsikan satelit A ini sebagai satelit pemancar atau pengirim, dan satelit B ini sebagai satelit penerima. Nah, jadi pada satelit A ini akan mengirimkan informasi menuju satelit yang ada di luar angkasa. Nah, proses ini disebut dengan uplink. Nah, lalu pada satelit luar angkasa ini akan mengirimkan kembali informasi tersebut menuju satelit penerima. Nah, proses pengiriman kembalinya ini disebut dengan downlink. Nah, selanjutnya adalah topologi network atau topologi jaringan. Nah, jadi pada topologi network ini terdiri dari tiga jenis, yaitu ada point-to-point network, lalu ada mesh network, dan yang terakhir adalah star network. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah point-to-point connection atau point-to-point network. Nah, jadi point-to-point network ini adalah satu komunikasi antara dua stasiun bumi. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar di samping, yang dimana bila mana stasiun bumi yaitu A dan B, ya dimana stasiun A ini sebagai pemancar atau pengirim ingin mengirimkan satu informasi, maka harus melalui satelit yang mengorbit di luar angkasa, yaitu satelit ini. Nah, lalu dari satelit luar angkasa ini akan mengirimkan kembali informasinya menuju satelit penerima yang ada di bumi. Nah, selanjutnya mesh network, yang dimana topologi mesh network ini masih sama dengan topologi sebelumnya, yaitu point-to-point network. Nah, bisa kita lihat gambar di samping. Nah, jadi untuk perbedaannya itu adalah terdapat stasiun tambahan, yaitu hub station, yang dimana fungsi hub stationnya itu berfungsi untuk mengawasi atau memonitoring kondisi komunikasi antara stasiun A dan stasiun B. Nah, ada yang terakhir adalah star network, yang dimana topologi star network ini berbeda dengan topologi sebelumnya, yaitu mesh network. Nah, jadi pada star network ini stasiun A dapat mengirimkan informasi ke stasiun B tanpa harus ke stasiun B-nya itu sendiri. Nah, jadi misalkan nih, satu stasiun A akan mengirimkan informasi menuju stasiun B, tapi dia mempunyai cara lain, yaitu dengan cara mengirimkan informasi tersebut menuju hub station sajanya. Nah, yang dimana pada hub station itu akan terinterkoneksi baik stasiun A maupun stasiun B. Nah, jadi pada stasiun A ini mempunyai dua jalur, yaitu bisa mengirimkan secara langsung atau terjadi kendala atau masalah bisa menuju hub station sebagai backup option. Nah, selanjutnya orbit. Orbit adalah suatu lintasan yang dilalui oleh satelit atau bisa disebut dengan pergerakan satelit. Nah, jadi
Satelit akan bergerak lebih pelan atau lambat pada lintasannya bila mana jarak pada bumi itu meningkat atau mendekat. Nah, akan tetapi eh, satelit itu akan bergerak lebih cepat pada lintasannya bila mana jarak pada bumi itu akan maksud saya menjauh. Nah, jadi pada lintasan itu akan semakin luas atau lebar. Selanjutnya orbit eliptik, yang dimana pada orbit eliptik ini mempunyai sudut inklinasi sebesar 64 derajat terhadap bidang ekuatorial, yang dimana tipe ini diadopsi oleh satelit USSR dan MOL-nya. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi baru yaitu radio. Nah, radio adalah suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk menyampaikan pesan ke tempat tujuan. Nah, radio ini merambat pada free space, yaitu berupa padat, cair, maupun udara. Nah, gelombang radionya itu sendiri terdapat pada frekuensi gigahertz, yaitu microwave. Lalu apa saja sih keuntungan dari dan kerugian dari sistem radio ini? Nah, untuk keuntungannya itu yang pertama dapat menjangkau daerah yang cukup luas. Nah, lalu yang kedua tidak diperlukan pemasangan kabel yang rumit. Jadi untuk pemasangannya itu cenderung lebih mudah. Lalu untuk kerugiannya itu bisa terjadi suatu gangguan komunikasi bila ada suatu interferensi atau gangguan cuaca. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan di setiap daerah. Nah, itu adalah satu cara untuk mengatasi gangguan komunikasi suatu interferensi. Lalu propagasi gelombang radio. Jadi gelombang radio itu dapat merambat melalui berbagai medium. Nah, diantaranya ada padat, cair, dan udara. Nah, pada contohnya pada benda padat itu gedung, lalu pada cair laut, kapal selam mungkin. Nah, lalu untuk yang udara itu komunikasi seluler. Propagasi gelombang radio dibedakan menjadi dua jenis, yaitu propagasi gelombang tanah dan propagasi ionosfer. Nah, pada propagasi gelombang tanah terdapat tiga jenis, yaitu gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, dan gelombang permukaan tanah. Nah, sedangkan propagasi ionosfer yaitu suatu lapisan yang terendah dari suatu atmosfer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan propagasi ionosfer. Nah, pada propagasi ionosfer ini menggunakan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Nah, lapisan ini terletak pada ketinggian dengan jarak 500 sampai 500 km pada permukaan bumi. Nah, selanjutnya lapisan ini terbentuk karena adanya satu radiasi dari sinar matahari. Nah, lalu perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan. Nah, lapisannya itu diantaranya ada lapisan D, lapisan E, lapisan F. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan frekuensi yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar di samping. Nah, jadi di sini terdapat suatu tower yang dapat mengirim atau memancarkan sinyal informasi. Nah, di sini terdapat 3 buah sinyal informasi dengan frekuensi yang berbeda-beda, yaitu 5 MHz, 20 MHz, dan lebih dari 100 MHz. Nah, jadi pada frekuensi kurang dari 5 MHz ini sinyal infonya itu lebih cepat dipantulkan. Kemudian lalu yang 20 MHz dipantulkan. Nah, sedangkan pada frekuensi lebih dari 100 MHz ini sinyal infonya ini tidak bisa dipantulkan oleh ionosfer. Jadi ionosfer ini hanya bisa memantulkan frekuensi kurang dari 100 MHz. Nah, selanjutnya propagasi gelombang tanah dan propagasi ionosfer ini terdapat rugi-rugi, yang dimana tidak sempurnanya gelombang yang diterima pada antena penerima. Nah, rugi-ruginya itu disebabkan oleh beberapa gangguan. Nah, diantaranya yang pertama adanya fading, yaitu sinyal penerima mengalami pelemahan atau penguatan. Nah, yang kedua adanya interferensi dengan gelombang lain. Dan yang ketiga hilangnya daya saat transmisi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan antena dalam komunikasi gelombang radio. Untuk daerah frekuensi lebih dari 30 MHz, antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah antena VHF, Very High Frequency, dan antena UHF, Ultra High Frequency. Nah, selanjutnya pada antena ini terdapat yang namanya polarisasi antena. Polarisasi antena adalah arah medan listrik yang diradiasikan oleh antena.
Nah, selanjutnya pada antena VHF dan UHF ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu antena omnidireksional dan antena direksional. Antena omnidireksional adalah satu antena yang mempunyai daya pancar yang sama di segala arah, sedangkan antena direksional adalah satu antena yang mempunyai daya pancar yang hanya pada arah tertentu saja. Nah, mungkin segitu saja materi dari sistem satelit dan radio. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.